Nada ashabul a'rafi rijalun ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Wa qala aidan man ahya sunnati inda fasadil ummat falahu ajrum mi'atu syahid. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ini kita mampu mengetahui bagaimana kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dimuliakan. Sebab tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada orang yang bodoh tentang kebodohan. Orang yang bodoh tidak mungkin akan mengetahui tentang kebodohannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ini kepada orang-orang yang senantiasa mau menyempatkan diri untuk menerima tugas-tugas, sehingga dia mau bermujahadah, mau bersusah-susah. Dengan sedikit mujahadah, dengan sedikit bersusah-susah, mereka akan mendapatkan nikmat yang sesungguhnya nikmat ini sangatlah besar. Tidaklah nikmat ini akan Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba yang disayang. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadratul muhtaramin, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pembahasan. Sebentar sebelum kita lanjutkan pembahasan, kemarin kita libur 3 hari selama ketika kita hari tasyrik. Pada hari tasyrik, hari ke-10 bulan Zulhijjah. Hari ke-10 bulan Zulhijjah ini adalah hari raya besar, hari Idul Adha. Dan tasyrik itu selama 3 hari. 3 hari tanggal 10 tasyrik, tanggal 11 tasyrik, dan tanggal 12. Ada orang yang berpendapat bahwa sampai tanggal 13, sampai hari ini. Tapi kalau yang dikatakan 3 hari itu ya berarti harus ya 3 hari.
Kalau sekarang itu masih hari tasyrik, berarti tasyriknya berarti 4 hari. Wallahu alam, Allah yang memutuskan. Kita lanjutkan pembahasan tentang Al-A'raf, Ashabul A'raf. Sesuai dengan surat dari kitab surat dari judul dari surat ini adalah Al-A'raf. Surat Al-A'raf yaitu tempat yang tertinggi, kedudukan, dan banyak pembahasan masalah-masalah itu. Jadi kita nggak usah mengacu kepada pembahasan daripada banyaknya pendapat bahwa Al-A'raf menurut bahasa adalah tempat yang tertinggi. Wanadha ashabul a'raf, wanadha, nada dan menyeru, nida azan adalah apa jenis menyeru. Wanada ashabul a'raf, dan menyerulah orang-orang yang mempunyai kedudukan tertinggi tadi itu. Rijalun ya'rifunahum bisimahum. Rijalan itu adalah laki-laki. Beberapa orang laki-laki. Kenapa? Kok hanya beberapa? Kemarin sudah kita bahas tentang wa antum di dalam Quran surat Waqiah, wa antum azwajan salasa, wa ashabul maimana, wa ashabul mas'ama, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Wa kuntum azwajan salasa, dan kalian akan dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan kanan, ashabul maimana. Golongan yang kedua adalah golongan washabul mas'ama, golongan kiri. Dan di antara golongan kanan dan golongan kiri ini kemarin sudah kita bahas adalah ashabul a'raf itu siapa? Was-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang mengawali, orang-orang yang mengawali. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, yaitu orang-orang yang didekatkan, orang-orang yang dekat, berusaha mendekat, kemudian orang-orang ini berusaha menjadikan orang-orang dekat. Ulaikal muqarrabun fi jannatin naim, dengan nikmat-nikmat surga. Orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyeru kepada surga. Sullatun minal awwalin, sebagian besar mereka ini dari golongan orang-orang awal, yaitu para sahabat, orang-orang yang didekatkan oleh Allah terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
sebagian besar orang-orang awal, wa qalilum minal akhirin, dan sebagian kecil dari orang-orang yang akhir. Sebagian kecil dari golongan orang akhir. Wa nada ashabul araf, yaitu rijalun ya'rifunahum bisimahum. Rijalan, laki-laki ya'rifunahum, mereka ini dikenali, diketahui, dikenali bisimahum, dengan tanda-tanda yang ada dalam diri mereka. Tanda-tandanya ini kenapa? Tanda-tandanya mereka ini sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka, hati mereka ini hancur. Pernah terjadi, diceritakan para ulama, siapa mereka ini? Ya Allah, adapun kami ini telah maklum, telah diketahui bahwa kami berperang untuk agama Engkau, sehingga tangan kami ini terpotong. Ada saudara kami itu lehernya yang putus, terpotong. Kami mati di jalan Engkau, mati syahid di jalan Engkau. Dan ini tanda-tandanya. Maka di situ bersama kami ada orang-orang yang duduk tanpa ada bekas-bekasnya. Tidak ada bekas-bekasnya tidak ada. Mereka tidak pernah terpotong lehernya, mereka tidak terpotong tangannya, kakinya, mereka masih utuh semua. Maka siapa mereka? Sedangkan kau kumpulkan mereka bersama kami. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dada mereka. Ini adalah orang-orang akhir zaman, wa qalilum minal akhirin, orang-orang yang akhir, yang hati dadanya ketika dibuka oleh Allah, maka terlihat di sana dadanya hatinya hancur. Hatinya yang hancur. Kenapa? Demi memperjuangkan agama. Rijalan ya'rifunahum bisimahum. Maka laki-laki yang mempunyai tanda tadi ini, tanda-tanda yang ada di dalam dirinya ini membawa kemarin sudah kita bicarakan tentang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum, yang merasa berat azizun alaihim, atas mereka, ma anittum, apa-apa yang ada dalam diri kalian. Harisun alaikum, sangat-sangat menginginkan, bil mu'minina raufur rahim, menginginkan kalian itu menjadi orang beriman, menjadikan mereka-mereka orang-orang di sekitarnya itu beriman.
Sehingga dengan iman tadi ini mereka ini bisa dengan nopo? Dengan syahidan, dengan persaksian daripada orang-orang yang diketahui tandanya ini, yang mempunyai tanda tadi ini bisa bersaksi kepada pemilik surga. Ya Allah, sesungguhnya si fulan ini telah menolong saya dalam perjuangan agama, maka izinkan saya memberi syafaat kepadanya. Dan ini inna arsalnaka syahidan wa mubashiro wa nadhiro litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziru wa tuwaqiru wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Inna sak teman-teman ini arsalnaka, engkau kami utus wahai Muhammad syahidan untuk menjadi saksi bagi manusia, mubasyira wa nadhira memberi berita gembira dan peringatan. Siapa saja yang mengikuti walladzina taba'um bihsan, maka dia ini juga orang-orang yang diutus, yang diseru oleh Allah. Inna arsalnaka syahidan. Untuk apa? Litu'minu billahi wa rasuli, untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziru, untuk menguatkan agamanya Allah. Wa tuwaqiru, supaya menyebarkan agamanya Allah. Wa tuwaqiru wa tusabbihu, dan mereka bertasbih kepada Allah di pagi dan petang. Hadratul muhtaramin, maka rijalan ya'rifunahum bisimahum, jadi laki-laki ashabul a'raf tadi ini ketika menjalankan tugasnya, bagaimana menyeru manusia supaya mereka beriman, supaya mereka bisa membantu untuk menguatkan agamanya Allah. Jadi agama ini kalau tidak diusahakan, kalau tidak menjadikan manusia itu supaya mereka ini menyeru, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Maka agama ini lambat laun akan hilang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Ini diceritakan sejak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi Nuh setelah mengajak kaumnya, dulu sudah tidak ada orang ingkar sudah. Setelah generasi Nabi Nuh, generasi di zaman Nabi Nuh itu semua orang yang ingkar sudah enggak ada. Sudah tidak ada, sudah tenggelam, sudah dimusnahkan oleh Allah. Sejak dari zaman Nabi Nuh sudah ditenggelamkan semua. Nah, ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam
beserta umatnya yang taat tadi ini berjumlah sekitar 93 orang. 93 orang. Selama 950 tahun mendapatkan umat hanya 93 orang. Yang orang lainnya sudah dimusnahkan semua, sudah ditenggelamkan oleh Allah. Maka ketika tidak ada orang yang mengajak, tidak ada orang yang berdakwah, tidak ada orang yang mengajak, tidak ada orang yang berdakwah, orang hanya ibadah. Orang hanya ibadah. Orang ibadah ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan anaknya tidak dipedulikan. Anaknya tidak dipedulikan, lama-lama ketika tidak ada orang yang mengajak, maka muncullah yang namanya kaum Ad. Kaum Ad. Jadi kaum Ad ini muncul akibat tidak ada orang yang mengajak. Ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka saat ini siapakah Ashabul A'raf? Orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi. A'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Nah, Ashabul A'raf ini mempunyai tanda-tanda. Diketahui mereka yang mempunyai tanda-tanda. Kemudian Ashabul A'raf itu menyeru kepada orang-orang yang pernah diseru, kemudian orang yang diseru tadi mengingkari. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ma aghna, bukankah tidak berguna? Aghna niku goni, harta, ma aghna, bukankah tidak berguna angkum atas kalian? Jam'ukum yang pernah kalian jamak, yang pernah kalian kumpulkan. Apapun yang kalian kumpulkan, yang kalian usahakan, saat ini banyak manusia yang mengusahakan dunia mati-matian. Mengumpulkan jam'ukum, yang kalian kumpulkan, ma'aghna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Dan bukankah yang menjadikan kalian itu tastakbirun? Napa tastakbirun itu? Kabair. Yang menjadikan di manusia itu merasa besar. Oh, sampai niku sopo? Nah, siapa kamu? Kamu tidak layak memimpin kami. Kamu tidak layak memimpin kami loh. Kamu nggak punya apa-apa kok. Loh ini saya punya ini. Kamu nggak punya apa-apa. Tidak layak kamu menyuruh kami, tidak layak kamu memerintah kami. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwa dunia ini adalah tempat penjara. Ad-dunya sijratul
mukminin. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Dunia ini zuyyina lilladzina kafarul hayatid dunya. Zuyyina, dijadikan indah, dijadikan perhiasan. Alladzin zuyyina lilladzina kafaru, yaitu untuk orang-orang yang ingkar. Zuyyina lilladzina kafarul hayatid dunya. Dunia ini dijadikan indah, dijadikan perhiasan bagi pandangan mata orang-orang yang ingkar. Maka ketika orang beriman memandang dunia ini juga indah, menjadikan dunia sebagai perhiasan. Artinya orang-orang beriman ini menempatkan dirinya dalam golongan orang ingkar. Zuyyina lilladzina kafarul hayatid dunya. Dan ketika mereka ini sudah menempatkan diri mereka ini dalam golongan orang-orang yang ingkar, wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka akan merendahkan orang beriman. Itu pasti. Kepastian mereka akan merendahkan orang beriman. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Akan tetapi pada hari kiamat nanti, yang fauqahum, yang akan berada di atas mereka ini, walladzina zuyyina lilladzina kafarul hayatid dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqau, dan orang-orang yang bertakwa, fauqahum, yang akan ada di atas mereka pada hari kiamat. Mereka akan berkata, qalu ma aghna ankum jam'ukum, bukankah tidak berguna, wa ma aghna ankum, atas kalian apa yang kalian kumpulkan selama kamu di dunia ini, mengumpulkan itu ternyata enggak berguna. Ma aghna, enggak berguna sama sekali. Wa ma kuntum tastakbirun, padahal dengannya kamu menyombongkan diri, kamu merasa seakan-akan hartamu, apa yang kamu usahakan itu kamu bisa menebus dirimu sehingga tidak masuk neraka. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Dan apabila surifat, mereka ini mengarahkan pandangan absaruhum tilqa'a ashabin nar, untuk menemukan penduduk neraka. Sopo orang yang sudah dimasukkan ke neraka, yang dicari oleh Ashabul A'raf adalah orang-orang yang dikenal pernah membantu perjuangan. Apa yang diperjuangkan? Yang diperjuangkan itu agama, yang diperjuangkan itu yang telah disempurnakan oleh Allah, kemudian ditambah nikmat. Yang menambahkan nikmat itu Allah. Apa yang ditambahkan nikmatnya itu? Bagi umat Islam, bagi umat akhir zaman. Sudah kita bahas kemarin, yang pertama, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk dikeluarkan kepada manusia, mewakili
nabi. Nabi itu adalah nabi akhir zaman, itu nabi yang penutup para nabi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak akan ada nabi lagi meskipun manusia kembali sudah terlaknat semua, kembali kepada jahiliyah semua. Tapi orang-orang yang mempunyai tugas kenabian, innaka laminal mursalin, lah inilah orang-orang yang merasa bertanggung jawab senantiasa untuk menghidupkan agama sampai hari kiamat. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Lah, ketika mereka itu membicarakan tentang berusaha untuk menghidupkan agama ini dengan cara nikmat yang kedua yang Allah berikan, yaitu masjid. Sudah kita bicarakan juga kemarin. Monggo dicari berkas-berkasnya, videonya di kajian ayat-ayat sebelumnya. Masjid adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat akhir zaman ini. Sehingga dengan adanya masjid, umat akhir zaman tadi ini tidak kesulitan menjadikan orang dapat hidayah. Kenapa? Karena masjid ini adalah rumah Allah. Kemudian harus dihidupkan amal yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga siapapun orang yang masuk masjid pasti akan mendapatkan hidayah dan akan berusaha memperjuangkan agama. Kalau masjid tidak dipergunakan untuk amal sesuai dengan yang dicontohkan, maka masjid ini bukan malah menjadi asbab hidayah, maka menjadi penghalang hidayah, bahkan menjadi asbab fitnah. Kelihatannya banyak masjid-masjid yang kita lihat masjid yang begitu megah, ya, gede-gedean masjid. Setelah masjid itu begitu besar, ternyata meskipun sholat Jumat itu lo gak sampai separuh. Sholat Jumat gak sampai separuh. Padahal ini untuk siapa? Membangun masjid gede-gedean untuk apa? Untuk diperlihatkan apa? Bangunannya. Akhirnya apa yang dikumpulkan tadi ini menjadi innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Sak teman-teman ini yang mubadir itu adalah temannya setan. Jadi mubadir. Wong masjid gede-gedean masjid, sombong-sombongan, oh masjidku gede, jamaahmu piro? Oh, ono lek 4. Masya Allah. Seharusnya setiap diri tadi ini mempunyai tanggung jawab untuk menghidupkan masjid sesuai dengan yang dicontohkan. Sehingga ketika setiap diri tadi mempunyai tanggung jawab, mereka ini akan bekerja sesuai arahan, sesuai contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap amal yang mereka usahakan ini akan menjadikan mereka ini orang-orang yang mempunyai simahum. Napa? Simahum niku napa? Tanda-tanda sing hatinya hancur.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kamu akan masuk surga dengan begitu mudahnya? Walamma ya'tikum, sebelum aku datangkan kepada kalian, masalul ladina kholau min qablikum, seperti yang pernah aku datangkan kepada orang-orang sebelum kamu. Masad humul baksa iwad dhorro, mereka ini ditimpa dengan kesempitan, dengan kemalangan, wazul zilu, dan digoncang dengan fitnah, dengan ujian. Hatta yaqular rasulu walladina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersamanya itu mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Iki saking abote memperjuangkan agama. Jadi agama ini jangan dibiarkan. Punya sarana namanya masjid. Masjid ini adalah nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kamu. Dan yang ketiga adalah sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, wa nadza ashabul arabi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Dan menyerulah ashabul araf, golongan orang-orang yang diangkat derajatnya setinggi-tingginya, yaitu laki-laki yang dikenali, ya'rifunahum bisimahum, dikenali dengan tanda-tandanya. Mereka mengatakan, bukankah tidak bermanfaat bagi kalian apa yang kalian kumpulkan, yang menjadikan kalian itu merasa besar, gak manfaat, sehingga mereka itu menyeretmu ke neraka. Lah niku akhirnya napa? Nah, insyaallah ahaula illadzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin udkhulul jannah la khaufun alaihim wala antum tahzanun. Itu ahaulai alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin. Hadirin yang dirahmati Allah, pembahasan selanjutnya penuh kejutan. Dikiranya orang-orang ahli neraka tadi ini mengira ashabul araf, orang-orang yang ditinggikan ini keluar masuk ke neraka ini, dikiranya mereka ahli neraka. Masya Allah, padahal mereka mencari orang-orang yang pernah membantunya untuk dikeluarkan dari neraka. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Barakallahu li walakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo bismillah dihafalkan.